Shalom Bapak Ibu sekalian, kita semua percaya ada kuasa mujizat saat kita berseru kepada Tuhan. Haleluya. Perbuatannya ajaib bagi saudara dan saya. Percaya kuasanya tak pernah berubah, sanggup untuk menolong, memulihkan keadaan kita semua. Haleluya. Yesus, Engkaulah andalanku, hanya Engkau yang ku percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku, Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, Aku percaya pada mujizat. aku percaya padamu. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan hanya yang Kau selalu Tuhan percaya. yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya pada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatanmu ajaib. aku percaya padamu. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku
mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Kuasa-Mu besar bagiku. Haleluya. Haleluya. Ya Rabba Shararama ya Shararama. Ya Rabba Shararama ya Shararama. Ya Rabba Shararama. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang besar, menggenapi firman-Mu. Ku percayakan janji-Mu Tuhan, yang ku terima dari-Mu. Haleluya, lama syukur, lama ya syukur. Ya lama syukur, lama aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan baru. Aku punya Tuhan besar, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya kepada-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia menghadapkanku, selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku berada dalam genggaman-Mu Tuhan. Selalu percaya begitu Tuhan yang besar. Haleluya. Engkau besar Yesusku, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Ini punya Tuhan yang besar. Pujilah nama-Mu Yesus. Firman-Mu dan Kau genapi bagiku. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan ini. Haleluya. Masyurara, masyurara. Ya masyurara, masyurara. Haleluya. Masyurara, masyurara. Ya masyurara. Kuasa-Mu besar bagiku Tuhan, sanggup memulihkan hidupku. Engkaulah pertolonganku, Engkaulah naunganku Yesus. Engkaulah pengharapan bagi jiwaku. Besar tak berat, sanggup pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Rama syugara rama. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Langsung saja kita akan membaca firman Tuhan pada pagi ini. Masih tetap terambil dari Markus 11 ayat 22, tapi hari ini kita akan sampai pada ayat yang ke-25. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Kita sampai kepada part yang ketiga tentang apa saja yang kita minta dan doakan. Kita harus percaya bahwa kita sudah diberikan, maka kita akan menerima hal itu. Pagi ini kita sampai kepada poin yang ketiga. Kalau poin yang pertama, berdoa
harus di dalam iman. Berdoa yang kedua, poin kedua, berdoa di dalam pengharapan. Dan poin yang ketiga, doa itu haruslah doa kemurahan hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati yang penuh kepahitan, hati yang belum dibereskan, tidak akan mampu menerobos. Jika kita mau berbicara dengan Allah dalam doa, harus ada ikatan antara kita dengan Dia. Tidak akan pernah ada keakraban di antara dua orang yang sama sekali tidak punya persamaan. Saya katakan hal ini seperti ini, saudara. Prinsipnya Allah adalah kasih. Tadi saya katakan harus ada persamaan di antara dua orang ini. Waktu kita datang kepada Allah di dalam doa, poin ketiga, doa haruslah doa kemurahan hati. Waktu kita berbicara dengan Allah, kita harus punya kesamaan. Allah adalah kasih. Karena Ia adalah kasih, prinsip yang berlaku di sini adalah pada saat kita berdoa, itu benar-benar harus ada kasih yang keluar dari dalam kehidupan kita. Hati yang punya kasih itu tidak akan ada kepahitan, tidak akan ada kemarahan, dan tidak ada keegoisan. Karena pada saat kita berdiri dan berdoa, tetapi ada penghalang, ada kepahitan, ada kemarahan yang belum diselesaikan. Ini akan menjadi penghalang, ini akan menjadi tembok di antara kita dan Allah. Dan banyak orang selalu bertanya-tanya, kenapa saya sudah berdoa sekian lama? Kenapa saya sudah meminta sekian lama? Tetapi seolah-olah doa saya tidak didengar. Padahal kita tahu bahwa Allah mendengar doa kita, Allah menjawab doa kita. Rupa-rupanya ada tembok yang berdiri, ada penghalang yang menghalangi di antara kita dan Allah karena tidak ada kesamaan. Allah itu kasih. Pada saat kita berbicara dengan Allah, kita juga harus punya kasih. Nah, hati yang mengasihi dengan sendirinya, hati yang tidak punya kepahitan, hati yang tidak menyimpan kemarahan. Pada saat kita membereskan hati kita, pada saat kita menyingkirkan penghalang ini, pada saat kita menyingkirkan tembok ini, kita punya satu keyakinan bahwa pada saat saya berdoa di dalam iman, pada saat saya berdoa dengan penuh pengharapan, saya tahu dengan satu kepastian bahwa Allah mendengar doa saya, Allah menjawab doa saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pelayanan saya ada begitu banyak orang yang datang mendekat kepada Allah, yang berdoa kepada Allah, berbicara kepada Allah, tetapi hatinya penuh dengan kemarahan, hatinya penuh dengan kepahitan. Dan saya amati orang-orang tersebut, mereka mengasihi Allah lewat pelayanan mereka yang tidak kenal lelah, tidak kenal pagi, siang, dan malam. Mereka bahkan bisa meninggalkan keluarga mereka untuk melayani Allah. Tetapi masalahnya mereka tidak mengasihi sesama. Ada masalah,
tetapi tidak pernah mau dibereskan. Tetapi orang-orang ini bernyala-nyala sangat antusias dengan Allah, dengan pekerjaan Allah. Perhatikan ayat ini, ayat 25. Apabila kamu berdiri untuk berdoa. Kita baca ya. Di Markus 11 ayat 25. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pada saat kita berdoa di dalam iman, kerinduan kita agar permohonan doa kita itu didengar. Dan jawaban doa itu segera datang. Iman, berdoa dalam iman, berdoa dalam pengharapan. Namun Bapak Ibu, yang Allah inginkan pada saat kita berdoa di dalam iman, kita berdoa di dalam pengharapan karena kita tahu apa yang sudah disediakan kasih karunia bagi kita. Itu kita harus seimbangkan dengan kasih kita kepada sesama kita. Pada saat kita datang berdoa dalam iman dan dalam pengharapan kita yang bernyala-nyala karena kita tahu Allah mendengar doa kita dan menjawab doa kita, kita harus dulu merobohkan tembok yang kita bangun. Maaf kata, jikalau saya katakan banyak dari kita menipu diri kita sendiri dengan berpikir, saya memiliki iman, saya memiliki pengharapan tentang janji-janji Allah yang cukup untuk memperoleh jawaban atas doa saya. Tetapi mereka belum menyelesaikan kepahitan, kemarahan mereka terhadap sesama mereka. Bapak Ibu, saudara sekalian, percaya itu memerlukan iman yang teguh. Maksudnya iman percaya apa yang sudah Allah sediakan bagi kita. Dan poin kedua saya katakan berdoa dalam pengharapan. Berdoa dalam bukan menjadi satu rutinitas tetapi punya pengharapan bahwa Allah dengar doa saya. Saya memberikan contoh berdoa dalam pengharapan seperti ini. Waktu kita sakit, kita pergi ke rumah sakit, kita berhadapan dengan dokter, dan waktu dokter mulai mengecek tubuh kita, dan setelah itu dokter menulis resep. Lalu dokter menyerahkan resep itu kepada kita, dan kita pulang. Kita tidak mengenal dokter itu. Mungkin kita mengenal dokter, tapi pada mulanya kita tidak mengenal dokter itu. Tetapi waktu dokter menulis resep, kita pulang, kita akan mengikuti. Kita akan pergi ke apotek, ambil obat itu, kita mengikuti apa yang dokter katakan. Kita mendengarkan dengan teliti nasihat-nasihat dokter yang kita harus menjauhi makanan ini atau minuman ini, kita harus banyak istirahat, kita harus minum obat sesudah makan atau sebelum makan. Kita akan mengikutinya dengan teliti karena pengharapan kita setelah kita minum obat ini dan mengikuti advice dari dokter, kita punya pengharapan bahwa kita pasti akan sembuh. Pada saat kita datang berdoa kepada Tuhan, kita juga harus punya pengharapan. Kita berdoa dalam iman, kita juga harus punya pengharapan tentang apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Kita harus ikuti. Waktu kita datang dalam doa kita, kita juga harus datang, doa itu harus doa kemurahan hati. Pada saat kita datang berdoa kepada Tuhan, supaya manifestasi apa yang kita minta dari Tuhan itu dapat sampai kepada kita. Doa harus dengan kemurahan hati. Maksudnya sebelum kita berdiri untuk berdoa, selesaikan dulu amarah.
Selesaikan dulu kepahitan. Oh, saya tidak marah, saya tidak pahit dengan teman-teman saya. Saudara bisa berkata seperti itu. Tetapi kita perlu waktu untuk menganalisa hati dan pemikiran kita. Bapak Ibu, saya mau berbagi. Ada orang-orang di luar sana yang membuat saya kecewa. Benar-benar membuat saya kecewa. Dan pada saat kekecewaan ini ada dalam hidup saya perlu waktu supaya saya dapat menguasai kekecewaan ini, dapat menguasai amarah ini. Suatu kali waktu, seseorang yang mengecewakan saya ini, dia chatting saya. Minta maaf. Karena apa yang sudah dia perbuat. Waktu kita kecewa dan orang lain datang minta maaf dari kita, terus terang saudara, kita perlu waktu untuk membereskannya. Sama seperti saya juga perlu waktu untuk membereskannya. Saya katakan buat dia, oke, saya maafkan. Tetapi sebenarnya hati saya masih bergejolak. Lalu setelah itu dia memberikan alasan kepada saya. Kenapa sampai hal ini terjadi? Kenapa sampai akhirnya saya kecewa dengan sikap dia? Waktu dia memberikan alasan kepada saya, dan saya tahu saudara, saya benar-benar datang kepada Tuhan dan saya minta ampun. Karena kenapa? Itu perkara kecil, itu hal kecil, dan sebenarnya tidak harus membuat saya menjadi kecewa. Kalau kecewa pasti sambungannya pasti marah. Terus tidak ingin lagi berhubungan dengan orang itu. Ini saya belajar dari kehidupan saya. Dan waktu dia mulai mengatakan tentang apa sebenarnya yang terjadi, belas kasihan itu datang dalam diri saya. Dan saudara tahu, waktu dia mengatakan hal itu kepada saya, orang ini membutuhkan sesuatu dari saya. Dia katakan begini, Bu, pinjamin saya uang. Orang dia mengecewakan saya, dia bilang pinjamin uang kepada saya. Dan saudara, saat itu saya punya uang sangat minim dan terbatas. Lalu Nona anak saya katakan seperti ini, saya bilang saya tidak bisa membantu. Tetapi Nona anak saya bilang, Mam, orang ini sudah perlu keberanian untuk berbicara dengan Mami. Dia waktu berbicara pinjam berarti tidak main-main. Pasti dia sangat memerlukan. Coba kita lihat uang kita berapa. Kita tidak bisa kasih pinjam, tetapi at least kita berikan kepada dia. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya chatting orang itu dan saya katakan, saya tidak bisa memberikan pinjaman kepadamu karena saya sangat minim, uang saya sangat minim. Tetapi saya hanya memberikan segini aja. Oh, itu terlalu kecil. Saya berikan dan bukan pinjam, saya berikan untuk engkau. Setelah itu saya tulis, saya berdoa, Tuhan akan membuka jalan bagimu. Karena saya sudah tahu masalah dia. Waktu saya katakan Tuhan akan membuka jalan bagimu, dia chatting saya dan dia menguraikan banyak hal buat saya. Saya ingat ini malam, waktu dia chatting saya malam. Waktu saya sudah tahu keadaan dia, lalu saya tidak lagi mendoakan supaya orang lain membantu dia. Karena saya tahu apa yang dia perlukan tuh ada dalam rumah saya. Jadi akhirnya saya bilang buat anak-anak, ayo kita keluar dari tempat ini. Kita kumpulkan apa yang dia perlukan pada malam ini. Dan kita berikan kepada dia. Memerlukan waktu setengah jam, saya kumpulkan dengan anak-anak dan saya katakan buat dia, saya mungkin tidak bisa memberi seperti yang engkau mau pinjam dari saya, tetapi yang saya punya sekarang ini, kalau kamu mau, kalau engkau mau, engkau bisa datang ke rumah saya dan mengambilnya, karena ini yang kamu perlukan. Dan saudara, waktu dia mendengar itu, kata pertama yang dia katakan, puji Tuhan. Itu sudah cukup buat saya. Saya berpikir setelah dia pulang, saya berpikir,
kadang-kadang apa yang kita punya, kita berdoa supaya Tuhan pakai orang lain untuk dapat menolong orang tersebut, padahal kita sebenarnya bisa. Kita melihat kalau kita membantu, kita tidak punya, kita memberi kepada orang ini, kita akan kehabisan. Tetapi saya belajar satu, waktu saya memberi kepada orang ini dan dia pulang, nama Tuhan, dia katakan, puji Tuhan Ibu, itu sudah cukup buat saya. Dalam apapun yang kita lakukan, nama Tuhan harus dipermuliakan. Waktu dia pulang, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, saya memberi itu, apa yang kita lakukan itu terjadi di malam jam 10 malam. Tetapi apa yang terjadi keesokan harinya, saya mendapat ganti apa yang saya berikan kepada dia. Besok harinya semuanya dikembalikan kepada saya. Uang yang saya berikan kepada dia, besok harinya dikembalikan kepada saya 10 kali lipat. Saya membagikan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun yang kita minta dalam doa, kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kita. 3 poin yang saya bagikan bagi Bapak Ibu. Pertama, poin pertama, berdoa haruslah dalam iman. Yang kedua, berdoa dalam pengharapan, karena kita tahu apa yang sudah dikerjakan kasih karunia bagi kita. Dan yang ketiga, berdoa haruslah doa kemurahan hati. Waktu kita berdiri untuk berdoa, ayat 25 katakan, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pada saat kita berdiri berdoa, poin ketiga katakan, ayo hancurkan, lepaskan penghalang yang membuat kita terhalang dalam doa-doa kita. Kita berbicara dengan Allah yang adalah kasih. Berarti kita harus serupa dengan Allah. Kita harus memiliki kasih. Kalau kita memiliki kasih, berarti kita harus memilih untuk membereskan yang namanya amarah, kepahitan, dan hal-hal lain yang mengganggu kehidupan kita dan yang ada terjadi di sekeliling kita. Pagi ini biarlah firman Tuhan menolong kita, menguatkan kita, menegur kita, membuat kita lebih semangat lagi bergantung kepada Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan, dan setelah itu kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi bahagiannya. Tetapi yang pertama, kita lakukan dulu bahagian kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Baiklah, sebelum kita memulai hari kita pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini hamba berdoa bagi setiap pemirsa yang mendengarkan firman ini. Tolong kami, mampukan kami, sehingga Tuhan kami boleh melihat Allah mendengar dan menjawab setiap doa kami. Tolong kami, mampukan kami, sehingga kami dapat melakukan berdoa di dalam iman, berdoa di dalam pengharapan, dan berdoa karena kami mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Kami tahu Engkau Allah yang baik, yang selalu mendengar dan menjawab doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pergumulan setiap jemaat Tuhan pada pagi ini, berdoa untuk setiap orang yang sakit, jemaat Tuhan yang sakit pada hari ini, biarlah senantiasa ada sukacita sekalipun tubuh mereka merasakan kesakitan yang luar biasa, sekalipun mereka tidak berdaya, tetapi mereka boleh melihat kepada kasih karunia yang Allah sudah sediakan bagi mereka, sehingga ada pengharapan yang penuh kepada Engkau untuk tetap percaya kepada Engkau bahwa Engkau mendengar doa dan menjawab doa mereka. Berdoa supaya ada kelegaan, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus.
Berdoa untuk setiap orang yang bergumul dengan masalah dan persoalan mereka pada pagi ini. Ya Bapa, kami tahu Tuhan, kami menerima daripada Engkau apa yang kami minta daripada Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Kami adalah anak-anak kekasih di hadapan Engkau. Jadi kami tidak takut, kami tidak gentar. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan pada hari ini, kami tetap memandang kepada Engkau. Karena kami tahu kami baik-baik saja di dalam Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami tahu dengan satu kepastian bahwa hari ini Tuhan sendiri yang menggait kami, Tuhan sendiri yang memimpin kami. Roh Kudus akan mengajarkan kami banyak hal. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami, sebelum kami memulai pekerjaan kami, sebelum kami memulai studi kami, apapun yang kami kerjakan hari ini, kami tahu dengan satu kepastian bahwa Engkau memberkati kami dan Engkau membuat berhasil apa yang kami kerjakan pada hari ini. Kami bangga punya Allah dan Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami, tolong kami pada hari ini. Sehingga kami dapat mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Seperti Engkau mengampuni kami setiap saat. Tolong kami pada hari ini Tuhan. Sehingga amarah, kekecewaan yang ada di dalam hati kami, kami dapat membereskannya. Karena kami tahu, kami selalu membuat Engkau kecewa dengan sikap perkataan dan perbuatan kami, tetapi Engkau senantiasa mengampuni kami. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau. Kami tahu bahwa kami sudah diberkati pada pagi ini. Jadi pada pagi ini kami juga mau memberkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, jajaran pemerintahan yang tertinggi dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Sampai ke daerah, tempat, kota di mana kami ada saat ini di Pulau Bali ini. Kami berdoa untuk kesejahteraan Pulau Bali ini. Kami berdoa untuk pemerintahan di Pulau Bali ini. Dari gubernur, wali kota, jajaran pemerintahan sampai ke desa-desa tempat tinggal kami. Kami memberkati kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati Tuhan gembala sidang kami. Kami memberkati gereja-gereja yang ada di kota ini. Kami memberkati Tuhan setiap usaha, setiap gereja, supaya penyampaian firman Tuhan sampai kepada setiap orang. Kami berdoa Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengasihi setiap orang dalam kota ini. Kami berdoa supaya firman kebenaran ini sampai kepada setiap orang. Dan firman ini berlari, firman ini akan menjamah dan membawa kembali orang-orang untuk tetap percaya kepada Engkau. Sehingga keselamatan boleh menjadi milik mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau selalu berdoa karena kami tahu apa yang kasih karunia sudah sediakan bagi kami, dan kami mau mengambilnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya kami berdoa dan menyerahkan doa kami ini kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami ini sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari kekal hingga kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.